Anda tahu, ketika kita mikirin tentang kompetisi olahraga antar sekolah, gambaran yang biasanya muncul di kepala kita itu kan sesuatu yang, iya, sangat organik. Bahkan mungkin sedikit berantakan. Betul, kayak ada nuansa nostalgia gitu ya. Iya, persis. Anda mungkin bayangin sebuah lapangan tanah yang berdebu di belakang sekolah, terus ada suara peluit guru olahraga yang nyaring banget memecah udara sore, anak-anak yang lari secepat mungkin pakai sepatu seadanya, dan ya orang tua yang bersorak di pinggir lapangan. Fokusnya kan murni cuma pada siapa yang melintasi garis finish pertama kali hari itu. Dan kepolosan magis semacam itu emang jadi fondasi ingatan kolektif kita tentang olahraga sekolah kan? Olahraga sebagai sebuah perayaan masa muda. Tapi kemudian, pas kita melihat dokumen setebal puluhan halaman yang ada di meja kita hari ini, bayangan lapangan berdebu itu kayak menguap gitu aja. Hilang total. Bener-bener hilang. Negara tampaknya nggak lagi tertarik cuma nyari anak yang lari paling cepat di hari Minggu sore. Dokumen teknis sosialisasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN jenjang SMA dan SMK tahun 2026 dari Pusat Prestasi Nasional, ini adalah sesuatu yang sangat sekali berbeda. Ini bukan jadwal pertandingan biasa. Ini tuh cetak biru dari sebuah pabrik raksasa. Skalanya emang mengejutkan banget kalau kita membaca yang tersirat dari jam-jam pemaparan teknis, terus aturan, sampai ke sesi tanya-jawabnya, kita ini sebenarnya lagi melihat sebuah perburuan mutiara talenta nasional. Dan ini digerakkan sepenuhnya oleh data, sains, dan ya, birokrasi tanpa ampun. Wow. Kerangka kerjanya, mulai dari sistem penyaringan, standarisasi metrik, sampai manajemen risikonya, itu adalah arsitektur tingkat tinggi. Udah setara sama sistem pencarian bakat di korporasi multinasional loh. Nah, mengapa Anda, para pendengar, harus peduli dengan semua ini? Karena sistem baru O2SN 2026 ini nunjukin gimana sebuah negara modern merancang pabrik atlet masa depannya melalui sains dan birokrasi. Ini adalah kerangka kerja yang konsepnya bahkan bisa Anda aplikasikan dalam dunia bisnis atau pencarian bakat di bidang apapun. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai. Ada perubahan tektonik di tahun 2026 ini. Untuk pertama kalinya, tembok pemisah antara SMA dan SMK diruntuhkan. Mereka sekarang bertanding di kolam dan lintasan yang sama, memperebutkan set medali yang sama. Tapi, bagi saya kejutan utamanya bukan penggabungan institusi itu sih. Terus apa menurut Anda? Kejutan terbesarnya adalah cara pemerintah membongkar mesin biologis para siswa ini sebelum mereka bahkan diizinkan menginjakkan kaki di arena. Ada kewajiban mutlak soal tes antropometri. Pelatih lokal itu digantikan oleh sains absolut. Pemerintah nggak mau lagi sekedar nerima laporan kayak, oh si A menang lomba lari di kabupaten. Udah nggak zaman. Iya, nggak cukup cuma itu ya. Nggak cukup. Mereka sekarang mewajibkan pendataan fisik yang sangat mendetail, seragam, dan ini wajib disetor oleh setiap sekolah di seluruh pelosok Indonesia sebagai syarat awal. Tunggu dulu. Kalau mereka pakai pendekatan antropometri presisi, saya asumsikan ini bukan cuma soal nimbang berat badan atau ngukur tinggi badan kayak di UKS pada umumnya kan? Maksudnya, apakah mereka sampai ngukur hal-hal spesifik kayak rentang sayap lengan atau panjang jari gitu? Mereka beneran ngukur 8 dimensi fisik secara spesifik. Jadi selain tinggi dan berat badan, sekolah itu wajib ngukur panjang tungkai, tinggi duduk, rentang lengan, panjang telapak tangan, panjang jengkal, dan panjang telapak kaki. Disinilah bagian yang sangat menarik. Ngukur panjang jengkal tangan anak SMA, ini persis kayak pencari bakat di film Moneyball atau ya saat Anda bikin statistik karakter di game RPG. Anda nggak cuma lihat skor akhir pemain, Anda benar-benar ngukur hitbox mereka. Analogi hitbox itu sangat relevan sih, karena setiap metrik ini punya korelasi mekanis dengan performa olahraga elit. Ambil contoh tinggi duduk deh. Oke, kenapa panitia peduli sama tinggi duduk seorang siswa? Karena dengan membandingkan tinggi duduk dan panjang tungkai, analis olahraga bisa tahu rasio torso atau batang tubuh terhadap kaki. Ah, saya paham. Jadi kalau torsonya panjang tapi kakinya pendek, itu adalah pusat gravitasi yang sempurna untuk perenang. Kayak anatomi Michael Phelps kan? Tapi kalau kakinya yang luar biasa panjang terus torsonya pendek, nah itu mesin pelari sprint. Tepat! Hal yang paling memukau di sini adalah data 8 dimensi fisik ini kemudian disedot secara real-time ke dalam dashboard O2SN untuk mendukung DBON atau Desain Besar Olahraga Nasional.
Jadi ini bukan cuma buat O2SN tahun ini aja. Sama sekali bukan. Tujuannya bukan sekedar nyari pemenang tahun 2026. Mereka lagi ngebangun database historis. Coba bayangin 5 atau 10 tahun dari sekarang, sistem prediktif pemerintah bisa ngasih tahu seorang pelatih di daerah, anak usia 15 tahun di sekolah Anda ini punya rasio rentang lengan dan panjang telapak kaki yang identik sama peraih emas Olimpiade kita loh. Arahkan dia ke cabang renang gaya kupu-kupu, jangan main sepak bola. Gila, itu kompromi yang brilian banget antara big data dan realitas lapangan. Karena di tengah ambisi futuristik ini, alat yang disyaratkan kementerian untuk ngambil data itu sangat sederhana. Benar, sangat primitif malah. Ya, mereka nggak minta sekolah beli pemindai laser 3D segala macam. Mereka cuma mensyaratkan meteran besi tukang, timbangan digital biasa, penggaris siku-siku, selotip, dan dinding yang datar. Artinya, SMA elit di pusat Jakarta dan SMK Pertanian di pelosok pegunungan punya kapasitas teknis yang sama persis untuk nyetorin titik data ini. Kesederhanaan instrumen itu emang disengaja biar nggak ada alasan administratif untuk mangkir. Tapi, ya, punya panjang tungkai yang sempurna itu nggak bakal ada gunanya kalau siswa tersebut gagal menembus apa yang jadi lapis kedua dari penyaringan ini. Benteng birokrasi digital. Betul, portal registrasi. Nah, pendaftaran ini kan dibuka dari 13 Maret sampai 30 April 2026 pakai domain baru kementerian, daftar bpti.kemdikdasmen.go.id. Dan sistem ini jujur aja, dirancang dengan tingkat parno yang luar biasa tinggi. Sistem ini narik data langsung dari jantung pangkalan data pendidikan nasional, yaitu PD Data atau Dapodik. Sinkronisasi Dapodik ini adalah mekanisme pertahanan utama mereka. Di masa lalu, kalau ada oknum pelatih yang pengen memenangkan kompetisi kelompok usia, memalsukan akte kelahiran atau rapor fisik anak untuk mencuri umur itu hal yang cukup mudah dilakukan di tingkat lokal. Tinggal cetak akte baru, bawa ke panitia lomba, selesai kan? Anak usia 19 tahun tiba-tiba usianya jadi 16 tahun dan menghancurkan lawan-lawannya di lintasan lari. Betul banget. Tapi dengan memaksa portal O2SN membaca data Dapodik, oknum pelatih itu nggak bisa lagi cuma memalsukan satu lembar kertas. Dapodik itu merekam-rekam jejak pendidikan anak secara digital sejak mereka duduk di bangku SD loh. Oh wow, dari SD? Iya, jadi untuk mencuri umur di sistem 2026 ini, seseorang tuh harus meretas dan merombak riwayat pendidikan 10 tahun ke belakang di server kementerian. Itu hampir mustahil. Mekanisme perlindungan yang sangat masuk akal sih. Ditambah lagi, ada kewajiban mutlak pakai email pribadi siswa yang aktif, bukan email admin sekolah. Dan yang paling meneror adalah keberadaan tombol finalisasi di portal tersebut. Ah iya, tombol itu. Dokumen pemaparan ini berkali-kali memperingatkan operator sekolah, jangan sentuh tombol itu kalau belum yakin 100%. Sekali ditekan, sistem terkunci mati. Nggak ada revisi, nggak ada tawar-menawar sama panitia pusat. Penguncian absolut itu memaksa sekolah untuk berhenti memperlakukan pendaftaran O2SN sebagai tugas administratif sampingan yang bisa dikerjain sambil lalu. Harus serius. Tapi mari kita bersikap kritis di sini. Jadi, apa makna dari semua ini? Saya ngerti pemerintah pengen data yang steril dan anti kecurangan. Tapi, apakah pendekatan tangan besi ini nggak berisiko mematikan potensi anak? Maksudnya gimana? Coba Anda bayangin, ada Usain Bolt berikutnya di sebuah desa pesisir. Bakat alam murni nih. Tapi, admin sekolahnya kurang sigap, gaptek, salah masukin satu digit NISN, terus panik dan nekan tombol finalisasi. Sang Usain Bolt ini otomatis terkunci di luar sistem. Bukankah kita justru menyeleksi kemampuan administratif operator sekolah, alih-alih kemampuan atletik anak? Kita bisa kehilangan bakat emas cuma gara-gara urusan birokrasi. Itu adalah pengorbanan brutal yang tampaknya emang udah dihitung dan diterima oleh panitia pusat. Realitas pahit dari kebijakan publik skala nasional itu adalah Anda nggak bisa bikin sistem yang 100% mengakomodasi keteledoran individu tanpa membuka celah bagi niat buruk. Jadi mereka rela ngorbanin beberapa anak demi keutuhan sistem. Pusat menyadari bahwa mereka mungkin akan kehilangan 1 atau 2 bakat emas di pelosok karena kesalahan admin sekolah. Tapi mereka bersedia membayar harga tersebut demi membersihkan seluruh ekosistem dari ribuan kasus pencurian umur dan pemalsuan identitas. Sterilisasi paksa. Ini sterilisasi paksa. Kalau Anda nggak bisa disiplin secara administratif di meja pendaftaran, ya Anda nggak berhak menunjukkan kedisiplinan fisik di arena. Wow, mereka benar-benar ngebangun pagar beton di sekeliling lapangan berdebu kita tadi.
Oke, mari kita asumsikan sang atlet berhasil melewati tes fisik antropometri, sekolahnya juga berhasil menembus portal registrasi tanpa salah klik, dan mereka lolos ke tingkat nasional. Di tahun 2026 ini, ada 5 cabang olahraga. Betul, 5 cabur. Dan kalau kita lihat aturan mainnya, panitia nggak lagi menyajikan daftar panjang kayak baca menu restoran. Mereka ngerancang aturan berdasarkan tema-tema yang sangat spesifik dan ketat. Mari kita lihat tema pertama, pencarian manusia super yang serba bisa. Ini sangat terlihat di cabang atletik. Atletik jenjang menengah sekarang wajib pakai sistem pancalomba. Masa di mana seorang anak cuma berlatih lari sprint 100 meter terus pulang, itu udah berakhir. Tunggu, pancalomba berarti 5 nomor sekaligus. Iya, setiap atlet yang turun di cabang atletik wajib mengikuti 5 nomor sekaligus secara akumulatif. Lari 100 meter, lari 400 meter, lompat jauh, tolak peluru, dan lempar lembing. Itu. Otot serabut cepat untuk lari 100 meter, daya tahan paru-paru yang nyiksa banget buat 400 meter, terus ledakan kekuatan tubuh bagian atas buat melempar tolak peluru. Ini nyaring atlet spesialis dan cuma meloloskan atlet dengan fondasi fisik yang absolut. Ditambah lagi dengan penerapan limit prestasi. Panitia pusat menetapkan standar limit yang diambil sekitar 70% dari capaian juara O2SN 2024. Wah, atau batas minimumnya. Betul. Pesan dari pusat itu sangat dingin. Kalau atlet dari provinsi Anda menang di tingkat daerah, tapi catatan waktunya jauh di bawah limit ini, mending pertimbangkan ulang buat ngirim mereka ke nasional. Pusat nggak mau nguras anggaran untuk membiayai peserta yang di sana nanti cuma bakal jadi penonton di lintasan. Sangat pragmatis ya. Lalu kita masuk ke tema kedua dari aturan baru ini, tekanan psikologis tingkat tinggi. Ini paling menonjol di cabang renang. Nomor yang dipertandingkan disusutkan. Dari 6 jadi cuma 4 nomor perorangan. 50 meter gaya bebas, dada, punggung, dan kupu-kupu. Tapi eksekusinya, ini yang gila, pakai sistem time final. Penghapusan babak penyisihan ini emang mengubah total lanskap kompetisi renang sih. Nggak ada lagi babak penyisihan. Ini gila banget. Analogi terbaiknya tuh kayak Anda ikut ujian akhir nasional, tapi draft coret-coretan pertama Anda langsung dinilai, dan nentuin kelulusan Anda saat itu juga. Anda melompat ke air, dan waktu yang tercatat nggak cuma nentuin Anda lolos ke final atau enggak. Waktu itu adalah finalnya. Waktu terbaik langsung menang. Iya, dan waktu Anda langsung diadu sama perenang di heat atau gelombang lain yang bahkan nggak berenang di sebelah Anda. Kalau terpleset di blok start, tamat udah. Nggak ada strategi nyimpan tenaga buat sore hari. Format time final ini mensimulasikan tekanan mental yang dihadapi atlet profesional di kancah internasional. Kesalahan dalam fraksi detik dihukum dengan sangat mahal. Dan ngomong-ngomong soal hukuman mahal, cabang pendatang baru di SMA nih, Panjat Tebing, membawa konsep kedisiplinan finansial yang sangat nyata. Oh iya, panjat tebing. Sang pendatang baru. Mereka mempertandingkan nomor lead dan speed. Tapi ada satu slide teknis di pemaparan itu yang bikin saya terbelalak. Anda, para pendengar, mungkin mikir, ini kan cuma lomba anak sekolah. Tapi dengerin ini, kalau pelatih atau kontingen merasa juri ngelakuin kesalahan dan pengen ngajuin protes resmi, mereka wajib nyetorin uang jaminan protes sebesar 1 juta rupiah. Angka yang lumayan besar untuk ukuran sekolah ya. Belum lagi denda kartu kuning 150.000 dan kartu merah 500.000. Ini benar-benar ngajarin profesionalisme sejak dini. Tapi Anda mungkin mikir, malak anak SMA Rp1.000.000 buat sebuah protes. Itu pemerasan. Di permukaan emang kelihatan kayak komersialisasi denda, tapi mekanismenya sebenarnya adalah tentang kontrol emosi massal. Di banyak kompetisi daerah, insiden pelatih yang ngamuk, lempar botol, atau ngentinin pertandingan gara-gara merasa dicurangi juri itu ya sayangnya pemandangan yang lumrah. Sangat lumrah. Dengan masang tarif 1 juta rupiah, panitia maksa pelatih buat mikir logis di tengah adrenalin. Kayak, apakah saya memprotes karena saya punya bukti rekaman video yang valid, atau saya cuma lagi emosi aja nih? Uang jaminan itu bakal dikembaliin utuh kalau protes mereka terbukti benar menurut aturan resmi federasi, tapi bakal hangus kalau protes itu cuma luapan amarah tanpa dasar. Jadi, ini mendidik ekosistem untuk berdebat pakai data dan rulebook, bukan otot. Profesionalisme yang dipaksakan melalui dompet. Saya suka itu. Terus tema ketiga yang saya tangkap dari aturan baru ini adalah pemaksaan regenerasi dan akar budaya.
Kita lihat cabang bulu tangkis. Mereka cuma mempertandingkan tunggal putra dan putri. Tapi ada aturan ekstrim. Aturan soal juara nasional itu ya? Iya, mereka melarang siapapun yang pernah meraih juara 1, 2, atau 3 di kejuaraan nasional PBSI atau kejuaraan internasional di tahun 2025 untuk ikut serta di O2SN 2026. Keputusan itu memotong rantai monopoli medali. Tanpa aturan ini, provinsi-provinsi yang punya klub bulu tangkis raksasa bakal dengan gampang ngirim atlet binaan elit mereka, nyapu bersih semua medali emas, terus pulang. O2SN jadi kehilangan fungsinya dong. Yang menang adalah nama-nama yang emang udah ada di daftar elit. Melarang para jawara ini masuk, itu memaksa daerah untuk menggali lebih dalam dan memunculkan nama-nama baru yang selama ini ada di bawah bayang-bayang. Memberi panggung bagi yang belum terlihat ya. Dan konsep memaksa ini juga terjadi di pencaksilat, tapi dengan nuansa aturan hierarkis yang unik. Aturannya berbunyi begini. Kalau Anda pengen bertarung secara fisik di kategori tanding kelas E, Anda wajib terlebih dahulu mengikuti nomor jurus tunggal. Kalau mereka nggak ikut jurus tunggal, pintu untuk adu jotos otomatis tertutup. Ini adalah benteng filosofis yang dibangun sama Ikatan Pencaksilat. Olahraga ini kan ngadepin resiko modernisasi, di mana atlet remaja mungkin cuma fokus berlatih cara mukul dan nendang buat ngumpulin poin demi medali, terus mengabaikan esensi silat itu sendiri. Benar, silat kan ada seninya. Nah, dengan mewajibkan jurus tunggal, sistem ini nolak mencetak petarung jalanan. Anda harus buktiin kalau Anda menguasai keindahan, ritme, dan pakem tradisional dari kuda-kuda dan kembangan, sebelum Anda diizinkan pakai teknik tersebut buat melukai lawan. Sebuah cara yang sangat elegan untuk menolak kehilangan identitas budaya di tengah kompetisi modern. Nah, di atas kertas, semua aturan tadi, filter portal dan sistem IT tadi, kedengarannya sangat steril, brilian, dan nyaris utuh secara teori. Tapi, pas sesi pemaparan teknis ini masuk ke segmen tanya-jawab, Di situ realitasnya terungkap. bubble kesempurnaan teori pusat itu pecah berantakan. Realitas lapangan menyela masuk dan nunjukin seberapa besar pertaruhan kompetisi ini bagi sekolah dan para siswa. Sesi tanya-jawab emang selalu jadi ujian kebenaran buat setiap kebijakan di Indonesia kan. Dan salah satu intervensi paling emosional datang dari perwakilan daerah Sulawesi Utara yang memaparkan krisis nyata terkait dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Cerita ini benar-benar memperlihatkan krisis yang dialami para guru. Penanya itu memaparkan bahwa anggaran dari provinsi dipotong drastis. Akibatnya, biar anak-anak di daerah mereka tetap bisa ikut seleksi O2SN di tingkat bawah, pihak sekolah dengan terpaksa mencairkan dana BOS untuk nutupin biaya operasional, kayak nyawa bus atau beli konsumsi peserta. Niatnya sangat mulia, tapi dampaknya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK turun tangan ngelakuin audit. Dan mereka menemukan kalau penggunaan dana BOS untuk kegiatan seleksi olahraga itu dianggap menyalahi aturan peruntukan yang baku. Konsekuensi dari audit BPK itu melahirkan teror birokrasi yang disebut TGR atau tuntutan ganti rugi. Coba jelaskan kepada kita, apa arti praktis dari TGR ini bagi seorang kepala sekolah? Artinya, negara secara resmi menuntut uang itu dikembalikan. Dan karena dana itu udah habis dipakai untuk biaya logistik seleksi anak didiknya, sang kepala sekolah atau guru olahraga seringkali harus mengganti kerugian negara tersebut dari kantong pribadi mereka sendiri. Ya ampun, Tabungan pribadi mereka tersita demi menutupi niat baik memberangkatkan siswa bertanding. itu sangat tragis. Dan ketika wakil perwakilan Sulawesi Utara itu memohon ke panitia pusat di Jakarta untuk merilis semacam surat edaran, semacam payung hukum darurat lah, yang bisa mereka tunjukin ke BPK biar guru-guru ini nggak didenda. Jawaban dari pusat memperlihatkan keterbatasan birokrasi yang dingin. Panitia pusat merespons dengan simpatisi, tapi mereka menegaskan kalau mereka nggak punya wewenang lintas kementerian untuk menerbitkan surat edaran pelindung semacam itu. Karena itu ranah kementerian lain ya. Betul, urusan dana BOS dan audit BPK itu ranahnya Kementerian Keuangan dan Kebijakan Otonomi Daerah masing-masing. Pemerintah pusat bisa ngerancang dashboard pendaftaran secanggih apapun, tapi pas nyangkut hukum anggaran di lapangan, daerah dibiarkan berjuang sendiri ngadepin auditor. Bayangin beban mental para guru ini. Mereka harus mempertaruhkan keselamatan finansial keluarga mereka sendiri demi mengejar sebuah kompetisi siswa. Mengapa? Apa yang bikin O2SN ini begitu krusial sampai sekolah rela ngambil resiko berhadapan dengan tuntutan ganti rugi BPK?
Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, jawaban atas pertanyaan itu justru muncul secara nggak sengaja dari pertanyaan peserta lain. Ada permohonan spesifik dari Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait cabang panjat tebing nomor speed. Ya, permohonan yang awalnya kedengaran sangat sepele, tapi justru menguak motif utama di balik semua kompetisi ini. Sistem pertandingan speed itu kan pakai eliminasi head-to-head. Artinya, di babak semifinal ada 2 atlet yang kalah. Terus biasanya mereka tanding lagi kan buat juara 3? Benar, biasanya kedua atlet yang kalah ini bakal bertanding 1 kali lagi untuk memperebutkan medali perunggu atau juara 3. Tapi perwakilan Jawa Barat memohon, bisakah perebutan itu ditiadakan? Bisakah kedua anak yang kalah di semifinal langsung diberi gelar juara 3 bersama? Dan paniknya dengan tegas nolak permohonan itu. Ngingetin kalau kuota medali dari negara udah dikunci mutlak. Cuma ada 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Sisanya peringkat 4-8 cuma dapat piagam apresiasi. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa daerah sampai harus ngemis agar panitia nambah 1 gelar juara 3? Ini bukan karena mereka gila hormat atau pengen mamerin banyak medali di lemari sekolah. Alasannya murni tentang kelangsungan hidup siswa. Coba Anda pikirkan, sertifikat yang bertuliskan juara 3 Nasional O2SN itu adalah dokumen sakti. Dokumen sakti untuk afirmasi kampus negeri. Betul, dokumen itu bisa dipakai sebagai jalur afirmasi prestasi pada sistem penerimaan mahasiswa baru. Itulah titik temu sosiologisnya. Selembar sertifikat juara 3 itu memungkinkan seorang remaja yang mungkin nilai akademisnya pas-pasan atau keluarganya nggak mampu membiayai bimbingan belajar mahal untuk membobol masuk ke perguruan tinggi negeri favorit tanpa harus bertarung di jalur ujian tertulis reguler yang berdarah-darah. Jadi ini bukan sekedar piala buat dipajang. Sama sekali bukan. Bagi banyak peserta didik, berdiri di podium O2SN bukan sekedar kebanggaan masa muda. Ini adalah paspor untuk keluar dari kemiskinan. Ini membuktikan bahwa O2SN bukan lagi acara kumpul-kumpul olahraga. Ini adalah tiket emas mobilitas sosial bagi siswa. Dan piagam peringkat 4 nggak bisa ngasih tiket tersebut. Perbedaan antara menang di perebutan perunggu dan kalah adalah perbedaan antara masuk universitas negeri lewat jalur khusus atau kembali ke kampung halaman tanpa jaminan masa depan yang pasti. Tiba-tiba semuanya masuk akal. Mengapa admin sekolah sampai gemetar saat nekan tombol finalisasi Dapodik? Mengapa pelatih rela mempertaruhkan uang 1 juta rupiah untuk protes di panjat tebing? Dan mengapa kepala sekolah rela diaudit BPK demi memberangkatkan siswanya? Taruhannya adalah lintasan hidup seorang anak manusia. Analisis menyeluruh terhadap dokumen kayak gini maksa kita melihat melampaui jargon teknis. Di lapisan atas, O2SN 2026 adalah manifestasi rasionalitas negara, menggunakan big data, antropometri presisi, dan regulasi IT yang ketat untuk mengamankan aset genetik dan integritas olahraga nasional. Tapi di akar rumput, ini adalah arena bertahan hidup yang emosional, di mana sekolah dan birokrat lokal bernegosiasi, bersiasat, dan bahkan berkorban secara finansial untuk mengubah nasib siswa mereka. Sungguh rangkuman yang membedah inti persoalan dengan sempurna. Jadi, O2SN 2026 adalah perpaduan antara ambisi pencarian bakat berbasis data antropometri, birokrasi digital yang kaku, dan pertaruhan masa depan yang sangat nyata bagi peserta didik di lapangan. Kita udah melihat kalau kompetisi olahraga siswa modern nggak lagi dimainkan cuma dengan peluit dan lapangan berdebu, melainkan dengan server pangkalan data, meteran pengukur tungkai, denda jutaan rupiah, dan bayang-bayang masa depan akademis. Tapi, sebelum kita menyelesaikan penelusuran hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu yang luput dari pembahasan teknis sosialisasi tersebut. Apa itu? Dengan segala sistem penyaringan ilmiah mutakhir yang kita bahas di awal tadi, kewajiban mengukur secara presisi panjang jengkal dan tinggi duduk anak berusia 16 tahun untuk nyari rasio kemenangan Olimpiade masa depan, satu pertanyaan krusial muncul. Apakah kita benar-benar sedang menciptakan jaring yang sempurna untuk menangkap mutiara bakat emas? Ataukah dengan pakai standarisasi ukuran fisik sebagai filter awal, kita secara nggak sadar justru secara sistematis sedang menutup pintu arena bagi para late bloomers? Anak-anak yang telat berkembang fisiknya ya? Benar. Anak-anak yang mungkin secara biologis terlambat tumbuh, yang badannya saat SMA masih kecil, dan secara statistik dianggap nggak relevan, tapi punya mental juang dan kecerdasan taktis yang baru akan mekar di usia 20-an. Sebelum mereka sempat membuktikan diri di arena, pintu udah ditutup duluan.
Apakah kejeniusan bisa direduksi menjadi cuma sekedar panjang telapak kaki? Sesuatu yang layak untuk Anda renungkan, entah Anda seorang pendidik, pengambil kebijakan, atau seseorang yang pernah berdiri di pinggir lapangan berdebu itu. Terima kasih telah menemani kami mengurai kerumitan di balik cetak biru ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.